Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman sejawat semua. Jadi kali ini kita Recording in progress. ada dalam rangkaian educational series program pengampuan layanan kanker jejaring regional RSCM yang utamanya akan mengampu 5 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Daerah Sudarto, Kalimantan Barat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Mohon kepada peserta yang dari 5 rumah sakit tersebut untuk bisa menuliskan namanya dan tulis hadir. Terima kasih, dan juga ini terbuka untuk kalangan medis se-Indonesia. Ya, hari ini kita akan webinar mengenai peran radioterapi pada penanganan kanker payudara. Berikut kami akan tampilkan pembicaranya. Boleh ditampilkan CV-nya. Kali ini pembicara kita adalah Dr. Handoko, spesialis onkologi radiasi konsultasi psikiatri, bahwa beliau adalah melakukan S1 di Kampus Indonesia dan spesialis radiasi juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau sedang merupakan salah satu staf dengan sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan oleh beliau dan sudah lebih dari 19 publikasi yang beliau keluarkan secara internasional. Kira-kira begitu. Pada sesi ini kita akan dilakukan dengan waktu 60 menit yang akan diisi dengan paparan dari Dr. Handoko, spesialis onkologi radiasi, konsultan, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk peserta yang mau bertanya jawab bisa ketik di kolom Q&A di atas atau bisa mengaktifkan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Dr. Handoko, spesialis onkologi radiasi konsultan. Ya, terima kasih banyak atas pengenalannya, Dr. Chandra. Jadi, kepada teman sejawat semuanya, pada siang hari ini kita melanjutkan sesi diskusi. Kalau tadi pagi, Dr. Safitri, Dr. Sonar sudah memberikan paparan terkait bagaimana mendiagnosis kanker payudara. Dilanjutkan Dr. Sonar yang terkait dengan aspek pembedahan. Maka pada siang hari ini, saya akan share terkait dengan peran dari radioterapi pada breast cancer atau kanker payudara ini. Boleh tolong di enable ininya, screen share-nya kayaknya belum. Nah, oke, sudah. Iya. Jadi topik yang akan kita bahas pada siang ini pertama sedikit terkait sebenarnya apa sih itu radioterapi, bagaimana perkembangan teknologi radioterapi selama ini, indikasi khususnya pada kanker payudara, apa bukti dari manfaat radioterapi pada kanker payudara, dan kesimpulan. Pertama, radioterapi ini sebenarnya adalah sebuah ionizing radiation atau radiasi yang digunakan untuk terapi cancer maupun non-cancer, tapi hampir 95% lebih terapi radioterapi ditujukan untuk kondisi-kondisi cancer. Dan ini bisa di-deliver dengan berbagai metode. Yang paling umum dan saat ini tersebar di Indonesia adalah dengan radiasi X-ray. Kalau zaman dulu kita pakai kobalt, tapi sekarang sudah mulai di-replace dengan semuanya mesin-mesin X-ray atau linear accelerator. Yang mana di dalamnya pada umumnya beberapa linear accelerator multi-energy sudah memiliki capability untuk mendeliver electron radiation juga. Yang lain ini semua belum ada. Proton terapi juga masih belum ada yang operasional di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya prinsip dasar radiasi kenapa bisa bermanfaat dan membunuh sel kanker? Radiasi pada saat kita berikan pada sel, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada DNA. Kerusakan pada DNA ini bisa reversible maupun irreversible. Kalau rusaknya banyak akibat radiasi yang diberikan, maka akan menyebabkan irreversible damage,
yang mengakibatkan sel itu akhirnya tidak bisa memperbaiki DNA dan mati. Nah, tipe-tipe kerusakan DNA bisa double strand, single strand, dan lain-lain. Tapi kerusakan yang berat umumnya adalah double strand break. Dan ini yang kita kita pakai. Jadi pada saat kita berikan radiasi akan ada gradien perbedaan antara kerusakan yang terjadi pada sel normal maupun sel kanker. Perbedaan inilah yang memberikan kita therapeutic gain. Jadi dengan dosis radiasi tertentu, kemungkinan terjadi kerusakan pada sel normal itu adalah yang kurva warna merah itu misalnya hanya 5% atau 10%, tetapi pada sel cancer dia akan lebih sensitif karena dia highly proliferatif pada sel cancer, yaitu tumbuh terus sehingga lebih sensitif terhadap radiasi. Nah, ini perbedaan ini akan memberikan manfaat kematian sel sedangkan efek sampingnya minimum. Nah, radiasi itu tidak ada warna, tidak ada rasa, dan tidak ada apa namanya, nggak ada tandanya. Dia bukan kayak sinar laser yang ada lampunya, yang bisa kita lihat, kita cium atau kita rasakan. Makanya radiasi itu harus memiliki sebuah quality standar yang sangat tinggi. Jadi nanti di rumah sakit daerah lainnya di Lampung, Banten, Kalimantan yang sudah ada ataupun akan mendapatkan alat linear accelerator untuk radiasi. Nah, diperlukan sebuah tim dan berbagai peralatan pendukung untuk memverifikasi, mengukur, dan memastikan bahwa radiasi yang kita rencanakan diberikan kepada pasien itu sesuai. Karena ini tidak terlihat, harus diukur dengan alat-alat khusus, memastikan bahwa itu semuanya pas. Nah, kalau kita berikan radiasi pada sebuah jaringan, dalam waktu sepersekian milidetik, ini hampir instan begitu terkena radiasi, jaringan tersebut akan terjadi reaksi fisika, terjadi oksidasi, ionisasi, dan munculnya radikal bebas. Dalam waktu beberapa detik ke depan akan terjadi reaksi kimia enzimatik, dan dalam waktu beberapa menit sampai hitungan tahunan akan terjadi proses biologi. Oleh karena itu, dengan memahami bahwa proses yang seperti ini terjadi sampai bahkan bertahun-tahun, makanya radiasi ini harus diberikan dengan sangat hati-hati. Kalau kita mentarget sel cancer, terus kansernya mati, itu sih bagus sesuai harapan kita. Tapi kalau ini ternyata tidak pas, ternyata banyak dosis yang kena pada sel-sel normal, nah ini kita akan bisa membayangkan bahwa akan ada terjadi efek samping yang muncul akibat radiasi yang kita berikan, sehingga presisi, keakuratan, dan perencanaan yang baik dari radiasi ini sangat diperlukan. Nah, ini adalah beberapa contoh karena kesalahan delivery dari radiasi menyebabkan efek samping berat yang mungkin bisa terjadi sampai seumur hidup. Karena dia tidak menggunakan prinsip ini. Jadi dia lebih banyak kena organ normalnya daripada tumornya. Nah, dari sisi metode delivery radiasi dapat diberikan dengan metode external beam, radiasi eksternal dari luar, ataupun brachytherapy atau radiasi dalam. Ini umumnya diperlukan pada kanker-kanker ginekologi atau kebidanan. Tapi pada kanker payudara ada kondisi tertentu kita juga bisa berikan dengan brachytherapy permukaan. Nah, ini contoh yang brachytherapy kalau kita berikan pada kanker payudara. Jadi permukaan atau kita implan melewati masa tumornya di payudara. Nah, tentu saja ini harus tersedia fasilitas brachytherapy. Bila tidak, maka semuanya harus di-deliver dengan external beam. Pada kanker payudara masih nggak apa-apa diberikan external beam radioterapi. Tetapi pada tata laksana kanker kebidanan, serviks, endometrium, maka brachytherapy itu bagian yang esensial dan harus ada supaya terapinya bisa komplit. Nah, selain radiasi itu tidak akan bisa jalan kalau kita tidak ada supporting modality. Jadi kita perlukan berbagai alat-alat lainnya. Misalnya kita perlu CT simulator atau simulator konvensional. Zaman sekarang modern kebanyakan sudah pakai CT simulator, jadi berbasis 3 dimensi. Ini wajib ada. Karena kalau tidak ada, kita tidak bisa memapping badan pasien dan tidak bisa membuat perencanaan. Setelah itu kita juga perlu alat software treatment planning system untuk kita
menentukan tumornya targetnya mana, bagaimana kita menentukan arah radiasi sehingga bisa paling optimal dan memodulasi dosis sehingga maksimum, dan baru radiasi dideliver dengan alat yang namanya linear accelerator. Selain ini masih ada alat-alat kecil lainnya yang diperlukan untuk memastikan quality control bahwa apa yang diradiasi itu tepat. Nah, lalu kita lihat sedikit bagaimana perkembangan radioterapi selama ini. Radioterapi zaman dulu itu sangat tidak konformal. Kalau yang mau kita radiasi bentuknya bulat seperti ini, kita memberikan dosis radiasi pada volume yang cukup besar. Jadi ibaratnya kalau kita memahat patung itu zaman dulu ini kasar sekali. Tapi dengan teknologi radioterapi yang lebih bagus, seolah-olah kita mampu membengkokkan radiasi sehingga dia pas dengan bentuk tumornya. Jadi kalau kita ilustrasikan memahat patungnya jadi begitu fine, bentuknya lebih lebih jelas. Nah, saat ini kita sudah dalam uh, era modern di mana pahatan radiasi seperti ini memungkinkan. Tapi tentu saja ini juga tergantung bagaimana orang yang memahatnya. Kalau menentuk alatnya mampu, tetapi kalau pemahatnya tidak tepat, ya bentuknya juga nggak gitu bagus patungnya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Zaman dulu kalau konvensional 2D, dia volumenya besar-besar, 3D semakin kecil, volume yang target maksudnya ya. Dengan IMRT yang modern saat ini, maka dia akan lebih konformal mengikuti bentuk dari tumornya, yang mana akan mengakibatkan efek samping pada organ normal jauh berkurang. Dan bahkan di kondisi tumor yang bergerak, kita bisa lakukan namanya image guided radiotherapy. Kita bisa memastikan tumornya itu akibat pergerakan, kita bisa tahu pergerakan berapa banyak sehingga radiasinya lebih presisi. Ini contoh-contoh model radiasi pada kanker payudara. Ini pada teknik 2 dimensi zaman dulu kita hanya seperti mengambil foto X-ray biasa dari sudut tertentu dan menggambar posisi yang harus disinar bagaimana. Lebih modern kita bisa 3 dimensi, ini berbasis CT scan. Nah, lebih modern lagi bahkan kita bisa lakukan volumetric terapi atau IMR, atau juga IMRT juga memungkinkan sehingga mengurangi dosis pada organ-organ normal sekitarnya. Tapi di banyak kondisi di mana bentuk kontur badan ini cukup bagus, kita sebenarnya cukup dengan radiasi 3D saja pada kanker payudara. Nah, jadi radiasi ini, perkembangan teknologi radiasi ini terutama dari aspek fisik. Jadi bagaimana radiasinya seolah-olah kita bengkokkan sehingga targetnya itu tercover radiasi dengan jauh lebih baik, tapi juga ada perkembangan biologis. Jadi dari aspek biologis adalah berbagai tambahan obat-obat, misalnya kemoterapi sebagai sensitizer radiasi, itu juga bisa membantu memperluas therapeutic window ini sehingga efek samping minimal, tapi manfaat kematian sel tumor maksimal. Nah, ini contoh lain radiasi yang dilakukan di RSCM. Contoh-contohnya kita radiasi bukan hanya untuk breast, tapi untuk semuanya, termasuk metastasis pada organ lain akibat breast. Stereotipik radiasi juga ini salah satu, misalnya ada metastasis brain, kanker payudara yang nyebar ke brain yang single atau dua sampai radiasi dengan dosis tinggi dengan stereotipik, jadi localized pada tumor dengan dosis yang tinggi, dan itu akan memberikan regresi yang cukup baik. Bahkan pada kondisi bila terdapat metastasis leptomeningeal yang memerlukan radiasi pada aksis kraniospinal, itu juga bisa dilakukan. Tapi saat ini memang jarang dilakukan karena toksisitasnya cukup tinggi. Pada umumnya kita radiasi whole brain ditambah dengan kemoterapi intrarektal. Nah, ini contoh-contoh radiasi lain yang bisa kita berikan. Kalau ini adalah pada whole skin irradiation dengan alat radix tomoterapi. Ini adalah contoh radiasi, contoh bahwa kita mampu saat ini men-spare organ tertentu. Jadi ada tumor targetnya di tempat lain, kita mau spare organ tertentu, itu memungkinkan dengan
dengan radiasi yang modern saat ini. Lalu ini adalah VMAT, sama nih tipe radioterapi, cuma delivery-nya berbeda. Jadi bukan dengan sinarnya dari sudut ini, VMAT itu dia muter. Jadi selama radiasi ini, alat radiasi juga muter dan memberikan memodulasi dosis pada target yang kita berikan. Sehingga hasilnya lebih maksimal. Dan waktu radiasi lebih singkat. Dan satu lagi adalah apabila pada daerah toraks yang bergerak, maka kita juga bisa misalnya radiasi pada metastasis kanker payudara single pada paru. Nah, itu juga bisa kita lakukan SBRT pada paru dan kita bisa lakukan 4DCT untuk menilai pergerakan tumor relatif terhadap pernafasan dan kita minimalkan sehingga target radiasi tidak terlalu besar. Nah, ini berbagai teknik kita bisa lakukan radiasi dengan cara bright hole. Nah, radiasi pada kanker payudara dengan cara bright hole itu sebenarnya adalah teknik yang sangat dianjurkan apabila pasiennya mampu untuk nahan napas kira-kira 15-20 detik. Karena itu akan meminimalkan dosis pada jantung. Tetapi apabila nggak bisa, ya terpaksa kita radiasi dengan teknik biasa. Walaupun dengan teknik biasa, kita bisa minimalkan sebenarnya dosis radiasi dengan memodulasi dosis atau kita sesuaikan sudut dari radiasi sehingga tidak terlalu banyak kepapar terhadap jantung. Nah, ini contoh kalau radiasi dengan red hole, kita bisa monitor apakah pasien benar-benar melakukan red hole atau tidak dan apa red hole-nya udah adekuat atau tidak. Nah, lalu kita ke inti dari topik pada hari ini, indikasi dari radioterapi pada kanker payudara. Kalau kita lihat berbagai panduan internasional maupun panduan nasional, radiasi ini sangat dianjurkan, direkomendasikan atau dengan kata lain sebenarnya wajib diberikan pada kondisi apabila pasien dilakukan lumpectomy atau dengan bahasa yang kita kenal adalah breast conserving surgery. Jadi pasiennya ada kanker pada payudara, tapi operasinya tidak mastektomi, tidak mengangkat total payudara, masih menyisakan payudaranya, diangkat tumornya saja dengan margin tertentu, maka ini wajib dilakukan radioterapi. Bila tidak, nanti kita akan lihat risiko untuk kekambuhannya meningkat sangat signifikan. Untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan mastektomi sekalipun, apabila ukuran tumornya besar di atas 5 cm atau kelenjarnya sudah kena, kelenjar getah bening aksila sudah kena, maka ini tetap dianjurkan untuk dilakukan radioterapi pasca operasi karena ini akan bermanfaat mengurangi risiko kambuhan juga. Secara diagram kira-kira seperti ini. Ini stage-stage kanker payudara yang diperlukan pasca operasi untuk melanjutkan radioterapi. Kalau dilakukan breast conserving surgery stage berapapun. Kalau dilakukan mastektomi, biasanya mastektomi itu dilakukan kalau ukurannya tumornya udah besar-besar, T3 atau T4 itu biasanya dilakukan mastektomi. Walaupun sudah dilakukan mastektomi, itu tetap dianjurkan apabila ada kondisi tertentu, apabila tumornya udah besar atau kelenjar udah positif. Dan bila mereka yang dilakukan preoperatif kemoterapi untuk mengecilkan tumor, setelah itu dilanjutkan untuk breast conserving surgery karena sekarang trennya kan seperti itu sehingga tidak begitu morbid, itu tetap diperlukan radiasi sebagai ajuvan pasca operasi. Nah, ini kondisi yang memerlukan radiasi. Ini adalah kondisi di mana radiasi itu harus diberikan bukan hanya pada payudara saja, bahkan pada daerah aksilanya, aksira dan supraklavikulanya. Itu perlu diberikan terutama pada mereka-mereka yang kelenjarnya sudah positif. Apalagi kalau positifnya N-nya udah sampai N2 pada stage-nya. Tapi mereka yang N-nya 0 sekalipun, apabila ada faktor risiko, misalnya risikonya tumornya letaknya di medial atau di sentral maksudnya di retropapila, di belakang papila mami ini, atau ukurannya relatif agak besar dengan lymphovascular invasion, jadi hasil patologi menunjukkan ini yang positif. Nah, itu ada risiko dia
menyebar ke kelenjar getah bening suprakelor maupun internal mammary node ipsilateral, itu tetap diperlukan coverage radiasi pada regio suprakelor dan internal mammary node tersebut dianjurkan. Nah, kondisi yang tidak memerlukan radiasi pasca operasi itu hanya terbatas pada ukuran yang kecil dengan kelenjarnya negatif. Nah, ini bisa kita tidak berikan radiasi, tapi di luar itu semuanya perlu radiasi. Jadi, kalau di Indonesia yang pasien-pasien dengan kondisi yang early banget, ukurannya kecil, kelenjarnya juga belum kena, itu ada, tapi sangat sedikit sekali sudah datang dengan kondisi yang lebih besar atau kelenjar positif, sehingga tanpa diberikan radiasi itu sebenarnya tidak adekuat terapinya. Nah, dengan tren yang baru yang semakin banyak diberikan preoperasi terapi bagus sekali, tumornya gede, dikasih kemo dulu, pas ke kemo nyusut sampai tidak teraba lagi, setelah itu dilakukan operasi. Ini juga dengan stage-stage seperti ini tetap wajib diberikan radiasi pada daerah payudara ataupun pada daerah aksilanya. Jadi ini tidak bisa dihindari. Tadi itu adalah indikasi dari kanker payudara yang kita rangkum dari berbagai panduan nasional dan internasional. Lalu sekarang apa sih yang kita cerita ini wajib, apa buktinya kalau itu bermanfaat bagi pasien? Nah, kita lihat manfaat radiasi pasca operasi. Ini adalah sebuah jurnal besar penelitian besar yang menilai manfaat tersebut. Kita bisa lihat bahwa pasien-pasien ini systematic review meta-analysis dari berbagai randomized control trial, bahwa mereka-mereka yang dilakukan operasi breast conservation surgery apabila ditambahkan radiasi, maka mereka perform sangat baik. Kemungkinan untuk kambuh lagi berkurang signifikan. Nah, ini kan bisa dilihat bahwa it favors BCS plus RT. Lalu untuk mereka yang dilakukan mastektomi sekalipun, ini belum mastektomi, ini masih breast conservation surgery. Jadi payudaranya masih ada, yang ini ngangkat tumornya, bahwa tambahan radiasi ini jelas bermanfaat. Nah, ini bisa dilihat kalau mereka dilakukan breast conservation surgery tanpa diberikan radiasi dalam waktu 5-10 tahun, hampir 30%-an pasien pada akhirnya akan kambuh lagi, muncul lagi. Sedangkan apabila diberikan radiasi pada daerah ini data, bukan berarti tidak mungkin muncul lagi kambuh, tapi angka kembang kambuhannya berkurang dari 30 menjadi 10%. Jadi secara signifikan. Sama juga dengan mereka-mereka yang sudah dilakukan mastektomi tetapi kelenjarnya sudah positif, kita bisa lihat bahwa tambahan radiasi ini memberikan manfaat yang signifikan. Hanya pada mereka-mereka yang tumor awalnya kecil, habis itu kelenjarnya negatif. Nah, ini memang basicnya itu tidak mudah kambuh karena tumornya kecil, mungkin terangkat sempurna, kelenjarnya juga negatif. Nah, ini mungkin mereka-mereka yang boleh tidak diberikan radiasi, tapi ini adalah kondisi yang sangat early stage. Nah, ini penelitian lain, kita bisa lihat hasilnya bahwa ini relatif sama, makanya sehingga saat ini secara internasional semua kanker payudara pasca breast conservation surgery harus dilanjutkan dengan radiasi untuk mengurangi resiko kekambuhan secara signifikan. Lalu kita lihat yang tadi mastektomi. Nah, ya, kalau dilakukan mastektomi sekalipun, untuk mereka yang kelenjarnya positif tetap ada manfaat mengurangi risiko kekambuhan dari payudara maupun kelenjar bening secara signifikan. Lalu ini adalah kelompok yang mendapat tambahan radiasi. Jadi yang tadi saya katakan, kalau kelenjarnya positif itu wajib diberikan radiasi. Ini sama, forest plot-nya juga menunjukkan hal yang sama. Apabila KGB-nya lebih banyak kelenjarnya, maka ini
efeknya juga sedikit lebih bagus. Penambahan radiasi tersebut sama ini jurnal lain yang menunjukkan bahwa pada pada ini ada radiasi yang kita berikan selama ini konvensional kita berikan cukup panjang. Jadi kita berikan 25 fraksi, artinya 25 kali radiasi Senin sampai Jumat kira-kira 5 minggu. Nah, di dunia ini sekarang berkembang bagaimana kita kurangin supaya pasiennya tidak usah bolak-balik sampai satu setengah bulan. Diberikan radiasi hanya 3 minggu. Ini ada trialnya bahwa radiasi pada 3 minggu bisa juga dengan hasil yang cukup baik. Tapi dosis per kalinya kita tingkatkan. Jadi instead of 2 gray kita berikan 2,67 gray dan bisa selesai dalam 3 minggu dengan hasil yang relatif sama. Nah, ini bisa kita lihat bahwa mereka yang diberikan radiasi yang istilahnya hipofraksi, jadi lebih singkat tapi dosisnya lebih tinggi. Nah, ini cukup bagus. Selama jangka panjang yang diradiasi ini angka kekambuhannya sangat kecil. Sedangkan yang tidak mendapatkan radiasi ini banyak yang terjadi kekambuhan, ini kurvanya menurun. Sama juga dengan overall survival tidak terlalu banyak berdampak, dampak yang paling besar itu adalah pada kemungkinan kekambuhan lokal. Nah, kalau kita lihat stratifikasi pasien dengan status hormonal IRPR positif atau tidak, maka yang dengan lower IRPR status itu akan lebih mudah terjadi rekurensi muncul sekali. Ya, karena mungkin estrogen reseptor yang positif kuat itu juga sel cancernya terhambat dengan pemberian obat hormonal, misalnya tamoxifen atau aromatase inhibitor. Tapi mereka yang estrogen reseptor negatif itu nggak terlalu benefitnya tidak terlalu besar, sehingga ini lebih nyata terlihat penambahan radiasi ini jelas lebih bermakna manfaatnya pada kelompok pasien-pasien seperti itu. Nah, radiasi yang tadi kita ceritakan adalah radiasi adjuvan pasca operasi. Kita juga melihat ada publikasi baru ini dari ESMO tahun 2019 bahwa pada pasien-pasien yang memiliki germline BRCA mutation, BRCA ini adalah sebuah gen yang fungsinya untuk memperbaiki DNA. Apabila orang-orang memiliki BRCA germline mutation, maka dia lebih prone terhadap cancer. Kalau kita lakukan radiasi, kalau dia udah pernah kena cancer di satu sisi payudara sebelah kanan, lalu kita mau mengurangi risiko kanker payudara sebelah kiri. Nah, ini adalah trial yang menunjukkan bahwa profilaktik. Jadi pasiennya belum ada cancer di payudara kontralateral, sisi sebelahnya, sisi satunya udah ditangani dari operasi, di kemo, di radiasi udah aman, sisi sebelahnya masih belum ada apa-apa, tapi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cancer pada payudara satunya lagi diberikan radiasi profilaktik. Dan ini hasilnya kita bisa lihat. Ini adalah seleksi pasiennya. Pasien-pasien harus memiliki BRCA mutation diberikan radiasi sama. Yang hipofraksi 50 gray dalam 16 fraksi 3 minggu selesai. Bisa dilihat bahwa mereka yang diintervensi yang diberikan radiasi itu surprisingly memiliki angka kekambuhan pada kanker payudara satu lagi yang lebih rendah. Memang kadang-kadang secara teori kan kita berpikir kalau dia ada mutasi DNA repair, BRCA-nya mutasi, dia lebih prone terhadap cancer apabila terjadi kerusakan pada DNA. Radiasi bisa menyebabkan kerusakan pada DNA, tapi pada faktanya dari clinical trial-nya ternyata malah ini memberikan efek protektifnya. Nah, ini hasilnya. Secara signifikan kita bisa lihat bahwa contralateral breast cancer ini berkurang. Tapi saat ini kita belum rutin melakukan ini karena di Indonesia pemeriksaan BRCA juga sulit aksesnya. Satu hal lagi yang penting adalah kapan radiasi harus diberikan. Tadi kita cerita dan kita udah menyampaikan bahwa radiasi itu wajib untuk berbagai kondisi kanker payudara pasca operasi. Kapan? 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nah, ini trial yang ada yang menilai berapa timing paling optimal. Ini timing paling optimalnya
harus kurang dari 180 hari apabila pasien diberikan kemoterapi. Jadi kalau teman-teman sejawat ada pasien kanker payudara yang udah dioperasi dan di rumah sakitnya belum ada fasilitas radioterapi di BCS atau di mastektomi dengan N yang positif, maka setelah itu di kemoterapi. Maka ini harus diperhatikan, jangan dirujuknya setelah 9 bulan, 1 tahun. Semakin lama pasien tersebut mendapatkan radiasi adjuvan pasca operasi, maka survival-nya akan berkurang, disease-free survival akan berkurang. Efektiviti dari radiasi yang kita berikan, radiasinya sebenarnya sama, tetapi semakin lamanya waktu, maka kita memberikan kesempatan bila ada sel cancer yang sisa, dia berkembang, yang akan mentranslate pada overall survival yang lebih rendah. Jadi pasien itu kalau bisa sebaiknya diradiasi dalam range yang direkomendasikan tidak lebih dari 6 bulan pasca operasi apabila kemoterapi diberikan. Tapi apabila pasien tidak diberikan kemoterapi karena IRPR-nya kuat sekali, T-nya masih kecil, cuma N1 doang, maka radiasi itu bisa jangan lebih dari 8 minggu. Nah, ini adalah buktinya. Kalau terlalu lama dirujuk untuk radiasi, maka overall survival, kemungkinan metastasis, survival akan semakin buruk, kemungkinan metastasis akan meningkat, yang semuanya itu tentu saja tidak bagus bagi pasien. Nah, ini adalah pada kondisi-kondisi pasien yang tidak mendapatkan kemoterapi, kita tidak boleh tunggu 6 bulan, maka pasien itu udah harus mendapatkan radiasi seoptimalnya sih 28 hari. 28 hari yang kira-kira satu bulan lah. Nah, maksimum mungkin 2 bulan lah. Jadi jangan terlalu lama setelah itu. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan supaya treatment yang kita berikan itu bisa maksimal. Ini rangkumannya, bisa dilihat. Ini kalau kita stratifikasi, penelitian tersebut melakukan stratifikasi berdasarkan usia, ukuran tumor, lokasi, IRPR status hormonal. Jelas nyata bahwa apapun jenis jenis IRPR statusnya, apapun kemoterapi yang diberikan itu tidak terlalu bermakna. Waktu yang terlalu lama sampai mendapatkan radiasi secara nyata dan bermakna memberikan efek yang lebih buruk pada pasien. Jadi kesimpulannya, radiasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kanker payudara, terutama pada yang locally advanced atau bahkan early breast cancer yang menjalani breast conserving surgery. Benefit dari radiasi ini jelas meningkatkan survival, mengurangi kemungkinan kambuh secara lokal ataupun regional, dan teknologi radioterapi yang modern saat ini dan tersedia di bukan rumah sakit RSCM dan di rumah sakit yang di Ampu RSCM yang 5 tadi, itu alatnya juga udah cukup bagus, itu bisa mendeliver radiasi cukup konformal dan meminimalkan efek samping. Dan sangat penting bahwa kita lakukan adherence terhadap guideline. Kalau guideline mengatakan radiasi diberikan 6 bulan pasca operasi dengan yang kemo, maka itu kalau bisa kita upayakan sehingga memberikan hasil yang paling maksimal. Dan sedikit perlu kita sampaikan bahwa dari 5 rumah sakit yang di Ampu RSCM ini, ada beberapa ya, kalau nggak salah Rumah Sakit Sita Nala dan RSUD Banten yang masih belum memiliki alat radioterapi karena itu masih proses kan. Nah, kami harapkan supaya karena di dalam proses pengampuan ini kita sudah note bahwa pasien-pasien yang dari sana akan kita catat sebagai laporan kepada Kemenkes. Jadi kami harapkan apabila ada kasus-kasus konteks pada siang hari ini, kita sudah sampaikan kanker payudara, apabila memang diindikasikan radiasi, mohon bisa dirujuk. Nanti kita akan buat priority agar target radiasi dari waktu operasi sampai radiasi itu tidak melampaui. Tetapi kalau rujukannya kelamaan 9 bulan, ya itu udah otomatis kelampaui. Jadi kalau bisa datang secepatnya, kami akan juga upayakan di sini radiasi sesegera mungkin, sehingga manfaat dari penanganan kanker yang komprehensif dapat dinikmati oleh pasien. Mungkin kira-kira
Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Chandra. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Handoko atas paparannya. Ini cukup banyak, tapi padat dan jelas ya, semua sesuai evidence based. Ya, untuk juga untuk sejawat lain di rumah sakit lain selain dari 5 ampuan ini, bahwa juga sudah disebutkan tadi ada waktu optimal ya untuk bisa penanganan kanker payudara supaya hasilnya baik, sehingga jangan segan-segan untuk segera merujuk ke sentra radioterapi terdekat. Ya, baik. Mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah izin bertanya untuk radiasi daerah payudara yang lokasinya dekat dengan paru dan diafragma. Bagaimana cara minimalisir radiasi untuk tidak terkena organ sehat yang bergerak terus? Silakan Dr. Handoko. Dr. Handoko, apa bisa mendengar suara kami? Ya, sambil menunggu sambungan kembali, Dr. Handoko, untuk peserta bisa melakukan pertanyaan di kolom Q&A atau mengaktifkan fitur raise hand ya. Baik, Dr. Handoko, apa bisa mendengar suara kami, dok? Bisa, sorry tadi. Oke, ya. Loss. Yang pertama Ini ya. pertanyaan pertama, dok. Ya. Jadi radiasi memang kalau mame atau dinding dada yang sudah dioperasi ini kan pasti bergerak akibat pernafasan kita ya. Nah, cara yang paling baik untuk mengurangi paparan terutama pada jantung ya dan juga paru itu kalau pasiennya mampu untuk breath hold, jadi pastinya kita radiasi dalam kondisi yang bisa tahan napas 20 detik. Jadi alat-alat radioterapi yang modern ada beberapa, tidak semuanya, yang dilengkapi dengan kemampuan bisa dilakukan breath hold. Jadi kita akan memplan radiasi di saat pasien bernafas inspirasi maksimal, terus kita minta pasiennya untuk tahan kira-kira 15-20 detik selama dia nahan napas, radiasi diberikan. Begitu dia tidak mau napas lagi, istirahat, maka radiasi akan stop. Nah, ini diulang beberapa kali sampai radiasi selesai. Itu memungkinkan. Apabila itu tidak memungkinkan, pasien tidak mampu tahan napas, maka yang kita lakukan, kita optimalkan angle dari radiasi. Di kondisi tertentu, kita lakukan IMRT atau VMAT, melakukan modulasi dosis, sehingga mengurangi paparan radiasi pada organ nomor di sekitarnya, jantung, paru, dan terutama coronary artery, karena lokasinya juga cukup dekat, terutama left anterior coronary artery, kita bisa kurangi paparannya dengan cara tersebut. Dokter, ya. Ya, berikutnya pertanyaan dari Dr. Garin, ini apa saja tantangan dan strategi dalam pengelolaan toxicity jangka panjang dan radioterapi pada pasien CA mami? Oke, jadi kalau untuk efek samping jangka panjang yang kita khawatirkan terutama adalah pada jantung dan paru. Kalau lokal di daerah kulit, muskuloskeletal itu sih nggak terlalu masalah, mungkin paling juga fibrosis sedikit. Paru umumnya cukup aman apabila kita bisa tidak memapar terlalu banyak radiasi pada paru, tapi ada sedikit risiko fibrosis radiasi pada paru. Jadi di daerah-daerah yang dekat sekali dengan dinding dada, payudara, jangka panjang 2, 3, 4 tahun, kadang-kadang kalau dilakukan CT scan nampak itu ada fibrosis paru di bagian anterior, itu karena akibat radiasi. Tapi secara klinis umumnya tidak memberikan keluhan karena paru-paru kita besar, sedangkan yang terekspos dan terjadi fibrosis itu volume yang cukup kecil. Nah, pada jantung dengan teknik radiasi modern atau pasien mampu untuk breath hold, kita bisa kurangin dosis pada jantung serendah mungkin sehingga efeknya juga minimal. Tapi kalau
Kalau ditanya, kalau kena radiasi pada jantung sebenarnya efeknya apa? Jangka panjang yang kita khawatirkan itu meningkatkan sedikit risiko coronary artery disease. Pembuluh darah jantung itu jadi mudah tersumbat. Tapi ini harus disikapin dengan bijaksana. Maksudnya begini, orang selama ini gaya hidup tidak bagus, merokok, olahraganya tidak pernah, obesitas, itu dengan sendirinya sudah berisiko terhadap penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, kira-kira kalau pasien mendapatkan radiasi, terus terpapar dosis agak tinggi pada arteri koroner jantung, maka itu bisa meningkatkan risiko terjadi stenosis atau risiko penyumbatan pembuluh darah jantung yang mana resikonya kira-kira sama dengan kalau disuruh stop merokok dia nggak merokok terus. Nah, kira-kira begitu. Jadi istilahnya 10, 20, 30 tahun ke depan pasca radiasi kalau coronary artery terekspos radiasi agak tinggi misalnya 45 Gray atau lebih, maka risikonya bisa meningkat 5-10% kira-kira di magnitude itu. Nah, itu bisa diminimalkan dengan merubah gaya hidup karena kan itu bukan bukan pasti bukan bukan artinya kalau diradiasi kena coronary artery-nya pasti jangka panjang akan terjadi penyumbatan, belum tentu, tapi risiko untuk terjadinya itu meningkat. Baik, terima kasih. Kita pertanyaan selanjutnya, Dokter. Untuk kasus kanker payudara stadium 4 metatulang, bagaimana pemberian radioterapinya? Apakah payudara dulu, tulangnya dulu, atau bersamaan? Mungkin Ini. sekalian untuk ini ya dok, untuk peran radiasi pada metastasis kanker payudara ya. Oke, baik. Jadi kalau udah stadium 4 metastasis, maka akan berubah. Namanya dengan hormonal targeted terapi bila HER2-nya positif. Setelah itu kita assess lagi bagaimana responnya. Nah, radiasi pada stadium 4 untuk tulang itu diperlukan. Tujuannya untuk pertama bila ada nyeri. Apabila ada penyebaran ke tulang, sering sekali itu sakit bagi pasien. Nah, itu adalah morfin sekalipun kadang-kadang itu sakitnya berkurang apabila obatnya efeknya ada, tapi begitu obatnya hilang, sakitnya muncul lagi dan skala nyerinya itu beberapa pasien kita amati luar biasa nyeri. Dengan radiasi kita bisa kurangi nyerinya secara sangat signifikan. Jadi nggak perlu pakai morfin lagi, pakai paracetamol gitu aja sudah teratasi nyerinya. Itu manfaatnya. Selain itu kita juga bisa mencegah pathological fracture. Jadi kalau ada metastasis pada tulang, pasti tulangnya tidak akan kuat karena struktur tulangnya itu udah kena, korteksnya, medulanya kena, diinvasi sama tumor, digrogotin kira-kira istilah awamnya. Nah, kalau tidak ada intervensi, boleh diberikan terapi hormon, kemoterapi, tapi kalau ditambahkan radiasi itu akan lebih baik. Karena akan lebih banyak upaya untuk membunuh sel-sel kanker di daerah tulang tersebut. Jadi kita akan lebih baik mencegah kemungkinan terjadi fraktur patah secara patologis itu akan berkurang. Itu manfaatnya. Lalu kalau kita terus tadi pertanyaannya bagaimana dengan payudaranya? Payudaranya kita nilai responnya dulu kalau udah menyebar. Jadi kita fokus pada radiasi hanya pada daerah-daerah yang memberikan keluhan pada tulang atau penyebaran ke otak. Kita radiasi pada brainnya, payudaranya bila saat ini tidak ada keluhan, maka kita belum radiasi. Kita nilai respon dari terapi sistemik, kemoterapi, dan lain-lain. Bila responnya luar biasa bagus, metastasisnya berkurang, pada primer payudara juga berkurang. Nah, ini kita akan diskusikan bersama dengan dokter bedah dan lain dan umum ada Pak radiasi kecuali ada keluhan, misalnya ada luka atau ada lupus tumor. Terus pertanyaan berikutnya yang menanyakan apakah payudara tadi yang saya sampaikan itu
di kondisi pasien dengan mutasi germline BRCA. Orang-orang yang memiliki mutasi pada genetiknya, terutama gen BRCA, BRCA1 atau BRCA2, maka risiko terjadi kanker. Saat ini sehat, nggak ada keluhan. Risiko terjadi kanker. Kalau pada wanita, kanker payudara, kanker ovarium, kalau pada pria, kanker prostat misalnya, itu akan meningkat. Lebih tinggi daripada populasi normal yang tidak ada mutasi pada gen tersebut. Nah, lalu mereka itu sudah kena kanker payudara, misalnya di kanan, sudah diobatin, sudah aman. Cara mencegah kanker payudara berikutnya yang terjadi di sisi sebelahnya. Itu ada penelitian yang melakukan radiasi profilaktik. Jadi diradiasi dan penelitiannya menunjukkan bahwa itu memberikan efek protektif. Tapi ini hanya diberikan pada mereka-mereka yang memiliki mutasi kelainan genetik pada gen BRCA-nya, bukan pada orang sehat. Jadi kalau orang sehat itu tidak dilakukan. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana penilaian respon terapi? Adakah kriteria khusus? Nah, terkait modalitas radiologi ya. Jadi kalau respon terapi pada kanker, kalau kaitannya dengan radioterapi, radiasi adjuvan, sebenarnya kan kankernya sudah nggak ada, sudah diangkat oleh dokter bedah. Setelah itu di kemo lagi. Pasca kemoterapi diradiasi. Yang kita radiasi kan adalah dinding dadanya atau payudaranya yang tidak teraba benjolan. Kalau di scan pun tidak terlihat ada benjolan. Tapi kenapa itu tetap kita radiasi? Tadi yang saya sampaikan. Mungkin supaya para peserta paham, kanker itu kalau ada sisa, ada beberapa sel lain yang masih tertinggal, maka dia akan jadi bibitnya. Ada 2 sel berkembang jadi 4, 8, 16, dalam waktu 6 bulan, 1 tahun dia jadi 1 cm, 2 cm. Jadi kanker itu kalau kita lakukan terapi yang tujuannya untuk kuratif sampai hilang kankernya, maka kita harus sangat radikal, operasi mastektomi radikal. Habis udah dioperasi, semuanya udah bersih, tetap saja di kemo. Padahal pada saat kemo itu udah nggak ada apa-apa, sudah diangkat total oleh dokter bedah. Tapi nggak ada apa-apa itu dalam pengertian makroskopik. Tumornya tidak terlihat, tidak teraba, tapi jangan-jangan di scan pun kalau punya dana dilakukan PET scan kadang-kadang nggak terlihat juga karena semua penilaian dengan perabaan, dengan CT scan, MRI, ataupun PET scan itu hanya mampu mendeteksi ukuran tumor paling kecil 5 mili atau lebih. Kalau lebih kecil dari itu, hanya 5 sel yang tersisa, itu tidak akan ketahuan. Nah, oleh karena itu kita sudah tahu mereka-mereka yang ukurannya besar, kelenjar udah positif, sudah di mastektomi, diangkat total oleh dokter bedah, itu kalau tidak dilanjutkan untuk kemoterapi, tidak dilanjutkan dengan radiasi, risiko tumbuhnya resiko kambuh lagi ya sangat tinggi karena kemungkinan masih ada beberapa sel yang ketinggalan. Nah, itulah dibersihkan dengan kemoterapi secara sistemik dan radioterapi secara lokal sehingga yang sisa-sisa itu habis semua, kira-kira gitu. Jadi penilaian respon dari terapi yang kita berikan ya harus kita tunggu secara berkala, secara 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita evaluasi terus. Kita lakukan pemeriksaan. Kalau berkaitan dengan modelis radiologi ya, kita lakukan pemeriksaan minimal USG dari payudaranya untuk melihat daerah lokal ataupun kelenjar aksila. Terus kita lakukan USG abdomen untuk melihat ada nggak dia penyebaran ke hati. Atau kita lakukan ronsen toraks dan bone scan. Nah, kita juga bisa lakukan yang lebih canggih kalau misalnya tersedia, nah bisa dengan PET scan itu bisa menggantikan semua pemeriksaan tadi USG, ronsen, CT scan. Tapi apabila PET scan tidak ada aksesnya, dan itu mahal sekali, jangan tidak lakukan pemeriksaan, tetap lakukan, tapi yang sederhana, tapi sepotong-potong USG payudara, USG mami, ronsen toras, dan bone scan, kira-kira gitu.
Ya, baik. Terima kasih dokter. Ini selanjutnya dari salah satu rumah sakit ampuan dari dokter Eka. Di center kami pesawat radiasi yang digunakan hanya Cobalt 60 dengan efek samping dan mati sangat berat sehingga harus diistirahatkan pasiennya untuk memiliki efek samping. Sehingga kadang OTT-nya melebihi yang optimal. Apakah ada batasan waktu tunda radiasi untuk pasien? Iya, oke, terima kasih Dokter Eka. Nah, ini salah satu efek samping pada radioterapi memang bisa dermatitis ya, pada kulitnya itu bisa bisa lecet, luka, kemerahan sampai kondisi yang cukup berat. Kalau terjadi efek samping yang berat, ya apa boleh buat, itu boleh diistirahat sebentar. Dan perlu dipahamin bahwa OTT itu kan overall treatment time dari mulai radiasi sampai selesai. Itu pada yang paling bermakna itu adalah pada karsinoma. Karsinoma kepala leher atau karsinoma sel squamosa pada mulut rahim, pada serviks, itu sangat bermakna. Kalau kita delay, harusnya radiasi 5 minggu, 7 minggu selesai, itu selesai 9 minggu, 10 minggu, itu dampak kemungkinan kita mengeradisi kanker itu berkurang signifikan. Tapi apabila pada kanker payudara yang mana sebenarnya kankernya sudah terangkat, kita memberikan ajukan saja. Kalau ada efek samping dermatitis yang berat, grade 3 misalnya, nah itu masih tidak terlalu masalah, kita istirahat beberapa hari. Baik, terima kasih dokter. Kemudian selanjutnya dari dokter dari rumah sakit ampuan juga nih dok, dari Lampung, bagaimana radiasi pada kanker payudara bilateral? Iya, terima kasih Dokter Adi. Jadi kalau pada kanker payudara bilateral, kita harus mengevaluasi dulu. Ini bilateralnya bagaimana? Apakah eh, dia itu dua-duanya ada, terus dilakukan mastektomi di waktu yang bersamaan, atau dia itu satu awalnya di kiri dulu sudah di mastektomi, 1 tahun berikutnya muncul di yang kanan dilakukan mastektomi lagi. Jadi intinya adalah radiasi adjuvan yang kita berikan pada daerah chest wall atau pada payudara, itu kita harus berpikir risiko, seberapa besar risiko itu kambuh. Kalau dia ada bilateral cancer, breast cancer, tapi yang satu sisi itu sebenarnya udah 2 tahun yang lalu dioperasi. Pasca operasi sampai dengan sekarang muncul lagi di sebelah kanan. Dulu tidak diradiasi karena ukurannya mungkin masih kecil atau tidak tersedia fasilitas radioterapi, jadi nggak diradiasi, operasi di kemo saja. Tapi syukurnya dia nggak muncul-muncul. 2 tahun berikutnya muncul di sebelah kontralateralnya di sebelah kanan, dioperasi kelenjar positif, habis itu dirujuk untuk radiasi. Nah, di kondisi seperti itu artinya yang 2 tahun lalu yang sudah pernah dilakukan operasi, risikonya kan udah sangat kecil. Selama 2 tahun tidak terjadi kekambuhan secara lokal maupun regional. Nah, di kondisi itu tidak perlu lagi untuk diradiasi sebelah yang kirinya, yang kanannya aja yang kita radiasi. Jadi pada saat kita mau melakukan radiasi, kita memikirkan seberapa besar risiko kalau nggak diradiasi dia kambuh lagi. Bagaimana kita tahu kalau nggak diradiasi dia akan kambuh lagi? Kita lihat faktor-faktor tadi. Berapa sih ukuran awalnya, kelenjarnya udah positif atau tidak, margin operasinya bebas atau tidak, atau menyisakan tumor. Kalau menyisakan tumor itu udah hampir pasti itu akan tumbuh lagi. Nah, terus bagaimana kondisi pathological report LVSI-nya positif atau tidak. Kalau faktor risiko banyak yang jelek, artinya kita lebih cenderung ini risiko tinggi untuk kambuh lagi, maka kita harus berikan radiasi. Apabila kondisinya semua faktor risiko itu tidak ada, tumornya kecil, ya kita daerah yang tidak berisiko tidak perlu radiasi, kira-kira itu. Ya baik, terima kasih. Kemudian ini juga salah satu dari rumah sakit ampuan dari RS Sudarso. Untuk kasus-kasus kanker payudara yang kambuh dengan riwayat radiologi, kapan bisa dilakukan radioterapi kembali dan sebaiknya diberikan oleh dokter? Jadi untuk kasus Oke, recurrent post iya. radioterapi. Jadi kalau rekuren sudah dulunya sudah pernah diradiasi, maka kita akan sangat hati-hati untuk meradiasi lagi. Bukan tidak memungkinkan, tetapi kita harus menilai manfaat dan kerugiannya. Kalau dia dulu tidak pernah diradiasi, rekuren, dioperasi lagi, pas operasi diradiasi, itu nggak jadi masalah.
Tapi apabila dulu 2 tahun lalu pasca operasi di radiasi, itu pun tumbuh lagi, habis itu direseksi, terus diminta radiasi, kita nilai dulu uh, apakah begitu besar manfaat dari radiasi yang kedua itu. Kalau kondisinya pasti tidak ada metastasis, masih tetap ya bagus. Pada rekurensi kedua, pada dinding dada, bila sayatan operasi misalnya R1, artinya positif margin secara mikroskopik, tapi tidak teraba, bukan makroskopik, mikroskopik, dengan kondisi tidak ada metastasis. Nah, kita mempertimbangkan kalau pasiennya tidak kita radiasi, ini jelas akan tumbuh lagi di daerah dinding dadanya yang bekas operasi yang udah 2 kali. Karena hasil patologi menyatakan batas sayatannya mungkin positif atau plus margin sangat dekat 1 mili. Artinya kan kemungkinan ada beberapa sel yang sisa. Sedangkan saat ini pasien tidak ada metastasis, bersih di semua tempat. Jadi sangat sangat kita lebih eager untuk radiasi lagi karena ini masih potensial untuk kita hilangkan sel-sel kansernya di sana. Nah, teknik radiasinya kita bisa modifikasi. Misalnya kita lapangan radiasi nggak usah seluruh chest wall, tapi daerah rekurensi tersebut saja tanpa margin tertentu. Atau kita berikan radiasi, kalau misalnya kondisinya kita radiasi pakai foton kurang bagus, itu bisa kena terlalu banyak pada paru atau mungkin jantung, kita bisa radiasi misalnya pakai elektron. Atau bahkan kita bisa kasih brachytherapy yang mole yang surface ditempel di permukaan dari chest wall. Itu bisa kita modifikasi tekniknya supaya nggak kena. Recording stopped. Ya, lanjut Dr. Randoko. Aku jadi host sekarang. Dr. Randoko. Recording Ya, in progress. Gimana Dr. Sandra? Ya, Sekarang. baik. Terima kasih, Dok. Jadi ini sudah jam 2:05, mungkin 1 jam lagi kemudian kita hentikan webinarnya, Dok. Satu Iya. pertanyaan lagi, ini untuk radiasi eksternal pada kanker payudara, post mastektomi, seringkali luka pasca pemasangan drainase ini letaknya jauh di batas bawah payudara kontrateral. Apa dalam kondisi tersebut tetap disarankan luka drainase tersebut kita masukkan sebagai area radiasi? Iya, terima kasih dari Dr. Stephen. Jadi ini juga mungkin jadi masukan buat dokter-dokter bedah. Kalau bisa drainase operasinya jangan ditaruh begitu jauh, posterior axillary line. Wah, itu menyebabkan lapangan radiasi besar. Karena ini kan prinsip onkologi bahwa setiap daerah yang melatih tumor itu kan tracknya itu ada risiko kontaminasi sel kanker, sehingga umumnya scar op sampai dengan drain operasi akan kita masukkan ke dalam lapangan radiasi. Kalau letaknya jauh-jauh sekali, maka itu akan menyebabkan volume yang diradiasi menjadi lebih luas. Jadi nomor satu, mohon apa ada dokter bedah supaya operasinya drainnya jangan begitu jauh, supaya lebih baik untuk acuan radiasi ya. Apabila itu sudah terjadi, maka kita nilai seberapa besar kalau daerahnya, kalau masih bisa kita modifikasi dengan teknik radiasi, mungkin angle radiasinya kita modifikasi atau kita cover chest wall seperti biasa, daerah drain yang posterior banget atau sampai ke kontralateral banget atau bawah banget, itu kita bisa tambahkan elektron kecil gitu di daerah sana. Tapi harus hati-hati daerah yang junctionnya, yang overlap antara radiasi foton yang kita berikan dengan elektron yang diberikan. Nah, tetapi elektron itu biasanya cukup aman karena dia cukup superficial. Itu bisa tetap kita lakukan dengan modifikasi. Tapi tentu saja yang terbaik adalah apabila dokter bedah memasang drainnya nggak terlalu jauh. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Handoko. Sebetulnya memang masih banyak pertanyaan, tapi tujuan yang akan menyelesaikan kita, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Handoko. Semoga bisa menjadi jawaban pencerahan, terutama untuk 5 rumah sakit ampuan. Untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, bisa menghubungi panitia, nanti mungkin insya Allah akan dijawab. Dan untuk para peserta sekalian, di kolom chat sudah ditampilkan ini link WCD 2024 Educational Series. Jadi ada 9 topik di situ, silahkan
mendaftar di registrasi tersebut sesuai dengan minat masing-masing.